Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Dita Rahma Saputra dengan NIM terakhir 34. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mempresentasikan materi bahasa Arab, yaitu na'at dan man'ut berkedudukan nasab beserta tandanya. Sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu dulu nih apa itu na'at, apa itu man'ut, dan apa itu nasab. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama itu na'at. Yang na'at atau kata sifat adalah sesuatu yang disebutkan setelah isim untuk menjelaskan keadaan atau sifat yang berhubungan dengan isim tersebut. Sedangkan man'ut yaitu isim yang disifati. Jadi na'at itu intinya adalah kata sifat dan man'ut itu adalah kata yang disifati. Terus juga na'at ini terletak di akhir kalimat setelah man'ut. Na'at, kalau na'atnya i'rabnya rofa, man'utnya juga harus rofa. Kalau misalnya na'atnya itu mansub, ya man'utnya juga harus mansub. Jadi na'at itu harus mengikuti man'utnya. Terus selanjutnya itu ada nasab. Nasab adalah huruf yang membuat kata kerja atau fi'il mudhari yang di depannya berada dalam kondisi mansub. Adapun tanda suatu kata menjadi mansub yaitu berharokat fathah di akhir kalimat. Jadi intinya nasab itu adalah perubahan kalimat yang disebabkan itu ada amil yang memasuki kalimat itu, baik itu berubahnya dengan lafaz ataupun ucapan. Terus juga kan tadi tuh ada tanda suatu kata menjadi mansub, yaitu berharokat fathah di akhir kalimat. Nah, sebenarnya tanda mansub itu enggak juga harus berharokat fathah di akhir kalimat. Tanda suatu kata menjadi mansub itu ada dengan huruf alif, berharokat fathah yang tadi. Yang ketiga ada berharokat kasroh, dan yang keempat dengan huruf ya, dan yang kelima itu dengan dihilangkan nunnya atau hasfun nun. Terus kita bahas dulu nih yang pertama, tanda-tanda nasab. Yang pertama itu ada tanda nasab dengan mufrad. Nah, tanda nasab dengan mufrad itu di akhir kalimatnya itu dengan fathah. Terus kalau tanda nasab dengan musanna itu nasabnya itu dengan huruf ya, dan tanda nasab dengan jama itu kalau misalnya jama muzakkar salim nasabnya dengan huruf dengan jar dan ya dan nun. Kalau misalnya jama muannas salim tanda nasabnya itu jarnya dengan kasroh. Terus kita lanjut ke contohnya tanda nasab dengan mufrad. Contoh mufrad nih, contoh kita ambil dulu nih contoh dari yang muzakkar, ra'aitu al-amiro al-adila. Nah, contoh yang muzakkarnya kita bahas dulu nih, artinya saya melihat seorang pemimpin yang adil itu. Kita bahas kedudukannya masing-masing. Ra'aitu ini artinya ra'aitu ini berkedudukan sebagai fi'il dan fa'il. Al-amiro berkedudukan sebagai maf'ul bi dengan tanda i'rab nasabnya itu fathah di akhir kalimat. Selain berkedudukan sebagai maf'ul bi, al-amiro juga berkedudukan sebagai man'ut yang dimana naatnya al-adila. Al-adila berkedudukan sebagai naat yang dimana tanda i'rab nasabnya itu berharokat fathah di akhir kalimat yang dimana man'utnya itu al-amiro. Ini untuk contoh yang muzakkar ya. Yang kedua itu untuk contoh yang muannas. Ra'aitu at-thalibata al-mahirota. Nah, si ra'aitu ini berkedudukan sebagai fi'il dan fa'il. At-thalibata berkedudukan sebagai maf'ul bih yang dimana tanda i'rab nasabnya itu yang tadi berharokat fathah di akhir kalimat. Terus selain dia juga berkedudukan maf'ul bih, si at-thalibata juga berkedudukan sebagai man'ut yang dimana naatnya adalah al-mahirota yang tanda i'rabnya yaitu berharokat fathah di akhir kalimat. Al-mahirota sebagai naat, man'utnya itu adalah at-thalibata. Itu untuk contoh mufrad muzakkar dan muannas ya. Selanjutnya ini mufrad itu tunggal. Sekarang yang musanna. Ra'aitu al-amiro ini al-adila ini. Ini contoh untuk yang muzakkar. Sekarang kita bahas nih kedudukan dari masing-masing itu. Ra'aitu ini berkedudukan sebagai fi'il dan fa'il, al-amiro ini berkedudukan sebagai maf'ul bi. Nah, kalau misalnya musanna, dia itu tanda i'rab nasabnya itu dengan huruf ya nih, al-amiro ini. Jadi al-amiro ini tanda i'rab nasabnya itu dengan huruf ya, dia sebagai man'ut, dan al-adila ini dia sebagai naat dengan tanda i'rab nasabnya itu yaitu huruf ya. Terus itu untuk contoh yang muzakkar. Sekarang kita bahas yang contoh yang muannasnya.
Ra'aitu at-talibaini al-mahirotaini. Ra'aitu at-talibaini al-mahirotaini. Ra'aitu sebagai fi'il dan fa'il, at-talibaini sebagai maf'ul bi dengan tanda i'rab nasabnya itu huruf ya. Selain sebagai maf'ul bi, si at-talibaini juga berkedudukan sebagai man'ut yang dimana naatnya itu al-mahirotaini dengan tanda i'rab nasabnya itu dengan huruf ya. Al-mahirotaini sebagai naat dan man'utnya adalah at-talibaini. Itu untuk contoh musanna, 2 orang. Terus selanjutnya itu dengan contoh jama muzakkar salim. Ra'aitu al-amirina al-adilaina. Artinya saya melihat para pangeran yang adil. Kalau misalnya contoh jama muzakkar salim tadi udah dibilang kalau misalnya nasabnya itu nasab dan jarnya itu dengan huruf ya dan nun. Berarti ini tanda i'rab nasabnya itu dengan ya dan nun. Ro'a itu berkedudukan sebagai fi'il dan fa'il. Al-amirina berkedudukan sebagai maf'ul bi dengan tanda i'rab nasabnya itu ya dan nun. Selain berkedudukan sebagai maf'ul bi, al-amirina juga berkedudukan sebagai man'ut yang dimana naatnya itu al-adilina yang berkedudukan sebagai naat tadi dengan tanda i'rab nasabnya itu adalah ya dan nun. Nah, selanjutnya kita ke contoh jama muannas salim. Itu jama muzakkar salim itu khusus untuk laki-laki. Sekarang kita ke perempuannya yaitu jama muannas salim. Jama muannas salim ini itu dia nasab dan jarnya itu dengan kasroh di akhir kalimat. Jadi ro'a itu sebagai fi'il dan fa'il, at-tolibati sebagai maf'ul bi dengan tanda i'rab nasabnya itu yaitu kasroh. Selain dia juga sebagai maf'ul bi, si at-tolibati ini juga berkedudukan sebagai man'ut yang dimana naatnya mana? Al-mahirota dengan tanda i'rabnya yaitu kasroh. Nah, al-mahirota sebagai naat, man'utnya adalah at-tolibati. Jadi kalau muannas salim itu ini yang ma'rifahnya ya. Kalau nakirohnya itu ro'a itu tolibatin mahirotin. Jadi kalau misalnya ma'rifahnya ti, kalau nakirohnya itu tin ya. Terus selanjutnya nih kita bahas ke jamak taksir. Nah, jamak taksir ini sama kayak mufrad, dia tanda i'rabnya itu fathah di akhir kalimat. Tapi bedanya kalau jamak kan mufrad itu kan kalau itu buat 1 orang. Kalau jamak taksir itu lebih untuk 2 orang, lebih dari 2 orang. Kita bahas nih, ro'a itu al-amro'a al-adilina, artinya saya melihat para pemimpin yang adil. Ro'a itu berkedudukan sebagai fi'il dan fa'il, al-amro'a berkedudukan sebagai maf'ul bih yang dimana tanda i'rab nasabnya yaitu adalah fathah di akhir kalimat. Selain berkedudukan sebagai maf'ul bih, si al-amro'a ini berkedudukan sebagai man'ut yang dimana naatnya al-adilina yang tanda i'rab nasabnya itu adalah fathah di akhir kalimat. Nah, al-adilina berkedudukan sebagai naat dan man'utnya itu al-amro'a. Mungkin itu contoh-contoh dari naat man'ut beserta kedudukannya. Tadi udah dibahas naat man'ut dari mufrad, dari musanna, dari jamak taksir, jamak muannas, dan jamak muzakkar. Jadi kesimpulan tentang naat dan man'ut itu adalah kedudukan naat dan man'ut harus serasi dalam i'rab termasuk nasab. Sehingga naat mengikuti perubahan i'rab man'ut agar makna dan struktur kalimatnya tetap benar dalam bahasa. Jadi tadi kayak yang tadi saya bilang, kalau misalnya naatnya itu dengan rofa, maka man'utnya juga harus dengan rofa. Kalau misalnya naatnya itu dengan nasab, man'utnya juga harus dengan nasab. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.